komputer. Baik, kita mulai dari judul kegiatan kita. Apa itu judulnya, Bu Rikla? Sosialisasi, pendataan, prestasi, PTK, pendidikan dan tenaga pendidikan. Berbasis kearifan lokalnya ada? Sebenarnya ditambahin aja, tidak apa-apa. Berbasis kearifan lokal. Saya waktu di Blitar kemarin bersama Bu ini di Lumpur, Bu Pira menyampaikan tentang ini juga. Eh, Dalam rangka persiapan Hari Guru. Nah, yang ingin kita sampaikan ini persiapan apresiasi apresiasi Hari Guru Nasional. Kapan ya Hari Guru deh? Tanggal? Bukan hari ini ya? 2022. Nah, inilah materi pertamanya. Ya, 25 November. Ya, sebelumnya ya. Kalau sekarang hari apa, Bu? Sekarang hari apa? Yang benar, kita backgroundnya pakai putih aja biar bisa ya. Hari ini yang benar hari Rabu. Materi. Nah, materi yang ingin kita sampaikan ini tidak lama-lama. Subjudulnya yang pertama kita akan menyampaikan tentang eh, aplikasi aplikasi pendataan online, pendataan prestasi secara online ya. Nah, ini materi pertama kita garis besar dulu. Kemudian materi kedua, ini buang aja nih. Kita akan menyampaikan tentang eh, usulan atau usulan rancangan keputusan gubernur tentang apresiasi guru, apresiasi prestasi dan inovasi pada Hari Guru Nasional. Terus yang ketiga, kita akan merancang tentang rencana lomba pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi se Sumatera Selatan. Berdedikasi. Ikutin deh kalau jauh. Kelihatan ya? Pak Suratman kelihatan? Oke, ini materinya. Ada usulan materi lain yang mau disampaikan? Waktu kalau bisa sih maksimal 2 jam. Jadi nanti dari kalau mulai jam 9 selesai jam 11, mulai jam 10 selesai pas makan siang kayak gitu. Eh, Aplikasi pendataan prestasi online ini sudah siap. Nanti kita tinggal buka link. Nanti kita jelaskan per materi tentang aplikasi ini, tentang rencana lomba ini, terus tentang rancangan keputusan gubernur. Eh,
Terus kita juga minta usulan materi keempat nih ya, usulan untuk mekanisme bantuan kesejahteraan PTK khususnya non ASN pengganti biaya kreatif inovatif. Nah, saya biasanya kalau GL bersama Pak Firdaus atau yang lain, kami itu sambil mencari ide untuk kegiatan-kegiatan di 2023. Seperti kreatif inovatif ini, saya mentok tidak dapat ide, maka saya keliling dan akhirnya dapat ide di beberapa kabupaten untuk judulnya ini. Ide ini muncul dari beberapa kepala sekolah, jadi bukan dari saya. Saya tidak pernah punya ide mau seperti ini. Pak Fir, Pak Kadis, Pak Emjen juga tidak kepikir nah ada biaya kreatif. Justru ide ini muncul dari sekolah. Jadi kita mengalokasikan dana 20 miliar itu yang meminta, yang menentukan, yang mengusulkan adalah beberapa kepala sekolah. Itu mungkin lebih tepat sasaran karena kita kadang nggak kebayang mau bikin kegiatan apa sih. Ya. Nah, dengan adanya pertemuan, maka ini sekali jalan dan kami rasa juga berhubungan. Eh, Bantuan kesejahteraan ini untuk tahun depan itu mau seperti apa? Usulan dari mereka. Kita gali lah sebanyak-banyaknya. Kalau mereka pasif, agak diwanti-wanti aja kepala sekolahnya atau guru khususnya yang non ASN. Khawatirnya nanti biaya kreatif ini tidak ketemu judulnya dan tidak bisa dilaksanakan lagi. Sayang duit yang sudah dialokasikan 20 miliar tidak terpakai. Jadi kita agak sedikit memaksa mereka untuk berpikir, ayo bantu kami di dinas berpikir sama-sama mau dibawa kemana anggaran dinas ini supaya lebih lebih tepat sasaran dan Pak Gubernur tentu inginnya lebih berkeadilan. Yang ada usulan lagi materi ini cukup. Nah, materi kedua eh, sebenarnya kami juga pengen satu materi lagi ya. Banyaknya materi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyampaikan. Nanti juga kami siapkan video pendukungnya. Pertama, digitalisasi prestasi dan inovasi guru melalui eh, tanpa eh, Mentimeter, terus eh, dan lain-lain. Intinya ada aplikasi digital selain pendataan untuk membuat tampilan dari prestasi itu eh, lebih menarik dan lebih bisa dipahami melalui aplikasi digital berbasis apa ya atau online lah gitu. Misalnya memanfaatkan TikTok ya, kayak gitu yang sekarang lagi keren, Canva dan lain-lain. Jadi kalau bisa ke depannya tuh kami pingin gini, kita ada channel khusus, entah itu TikTok, IG atau apa, yang ketika dibuka channel itu, ketika kita scroll isinya prestasi-prestasi semua dengan durasi singkat, tapi enak dilihat. Ya, TikTok tuh lah kita betah kan nonton TikTok bermenit-menit 20 menit. Soalnya tidak ada lawin. Tapi enak, terhibur sekaligus dapat pemahaman bahwa ini loh di sekolahnya ada prestasi, ada inovasi. Jadi tugas mereka adalah membuat video, nah, video kreatif, video yang menarik dengan durasi singkat. Nah, nanti kita yang nguploadkan ke TikTok atau mereka mereka iya, dan ya berarti video kan, video singkat kan. Nah, udah langsung kita kunci aja di sini melalui video singkat.
Maksimal 3 menit untuk dikirim ke kita langsung sepakati mau pakai TikTok atau yang lain. TikTok bisdik gitu. Ya intinya dia mau pakai kanvas segala macam kan media dia. Cuma 3 menit. Jadi prestasi yang selama ini yang tahu hanya sebagian, mungkin yang tahu hanya kasih peserta didik di SMA, di SMK, atau kepala dinas yang di WA. Tidak semua tahu, bahkan di dinas pendidikan ini bahwa ada sekolah-sekolah yang berprestasi, bahkan tidak semua sekolah tahu bahwa ada sekolah yang bisa jadi rujukan. Ini loh, sekolah ini sudah mengadakan kegiatan ini dan sudah menang tingkat internasional, tingkat nasional, ada yang berbasis kearifan lokal dan seterusnya. Oke, kita bahas materi pertama. Wah, baru judulnya. Sekarang baru masuk ke materi. Kita duplikasikan saja slide-nya. Materi 1. Aplikasi pendataan online. Ini aplikasi pendataan online melalui link dapat diakses melalui link s.id prestasi Disdik Sumsel. Nah, ini yang pertama linknya. Wow. Mekanisme penginputan data, mekanisme input prestasi, kita langsung praktek Bapak Ibu. STTID prestasi Disdik Sumsel, P-nya besar, D-nya besar, S-nya besar. Sudah terlanjur juga dan sudah disebar. Nah, ini prestasi yang kemarin pernah untuk Hardiknas itu ya. Ini kok ada YouTube, ini ada di s.id. Iya, direkam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana logoutnya ya? Eh, Password, logout. Di mana logoutnya ya? Aku nak ganti user nih. Buka link baru bel. User setting. Mana user setting? Bawah ini. Newsletter, password, ini logout. Carikan logoutnya. Link Microsoft in English. Profile. Enggak, newsletter, password. Enggak. Buka baru aja. Eh, Login pakai yang lain. Yang mana? Nah, ini juga kami ingin nanti Bapak Ibu menyampaikan materi, materi lah kita ya. Atau nanti ada yang kita edit lah materinya eh, supaya kita ada kenang-kenangan lah di sana, ada kesan bahwa materi ini
Ya, kita gabung dulu. Materi kelima ini pembuatan apa publikasi prestasi dan inovasi melalui microsite. Nah, microsite. Nah, ini adalah hal yang baru dan tidak ribet. Mungkin ada yang sudah tahu karena di Zoom atau di grup Telegram sering kami sampaikan microsite. Ini sederhana. Yang seperti ini namanya microsite. Microsite itu website sederhana yang kalau kita diklik-klik ini enak dan ini bisa sebanyak-banyak. Cara membuatnya ini sambil belajar. Cara membuat microsite ya sambil kita ketik di sini. Ini materi kelima. Eh, duplikasikan site, microsite, microsite. Diakses melalui link s.id. Langkah pertama kita buka dulu SID, ketik aja s.id di dalam browser, di browser. Bisa juga dari HP ini, jadi tidak harus dari komputer. Kemudian register. Jika belum ada akun, silahkan registrasi. Nah, saya contohkan di sini. Saya buka microsite-nya, ketik SID di bagian browser s.id. Nah, ini ada login atau register di atas. Kalau sudah punya akun, silahkan login. Kalau belum, maka bikin akun memakai Gmail atau yang lainnya. Seperti kita membuat akun medsos. Dislik, Sumsel, saya pakai akunnya. Setelah kita login, setelah login, ini nanti harus dipraktekkan ya. Jadi yang muda-muda, yang muda-muda itu termasuk mereka nih, gitu enggak? Ya, harus mencontohkan. Jadi walaupun saya tidak ikut di situ, tapi ini harus dicontohkan. Nanti Bapak Ibu yang senior senior bagian ya, saya terus kalau masih bisa ikuti alhamdulillah, kalau tidak juga jangan dipaksakan. Tapi yang mudah-mudahan ini sifatnya wajib. Kalau Pak Suratman sunnah, ya. Tidak wajib Pak Suratman. Oh masih muda ya, sorry, wajib lagi. Kacanya baik. Masih muda ya. Setelah login maka pilih supaya maksudnya perjanjian kita ini ada tajinya lah, ada sekedar datang isi buku tamu, tapi kita juga memberi materi, memberi pemahaman dan mengambil ide. Jadi nanti saya bisa mempertanggungjawabkan ke Pak Kadis, Sekdis, BPTK dan auditor bahwa ini loh kita turun ini memang penting gitu, bukan sekedar. Nah, kalau kami cuma berdua, enggak, pasti nanti harus sudah sembuh semua ini. Enggak, sudah kami bagiin. Jadi gimana? Ya. Setelah login maka kita pilih ya nanti ada pilih di bagian kiri atau kalau di HP pilih bagian link microsite langsung bayar. Ini microsite. Nah, pilih link microsite, klik. Klik atau pilih. Setelah kita klik, nah, ini create new. Kalau kita mau buat baru, tinggal pilih create new, kemudian pilih create new, pilih create new. Tapi kalau mau mundur lewat sini balik, mundur sini, atau mau buka pintu ini tuh, pilih create new. Oh ya, lanjutlah Ibu Kapolsek. Create new, kemudian kita pilih template-nya. Ini pilih salah satu. Kalau aku senang yang biru segala macam bebas. Pilih template atau tampilan ya, tampilan. Nah ini kan template namanya. Soalnya di sini tulisannya template. Setelah itu kita next.
Kita masukkan judul dan linknya serta tipe. Masukkan judul, masukkan judul publikasi, short linknya, short link dan tipe jenis jenis ya, jenis publikasi. Apakah berkaitan dengan pendidikan segala macam. Nah, judul publikasi ini contohnya prestasi 2022. Short link contohnya masukkan data yang diminta. Contoh, contoh ya. Tidak harus ini kan. Short linknya contohnya ini s.id prestasi Isdik Sumsel. Jenis publikasinya apa ini misalnya? Education, education. Kita sudah pilih. Eh, Sedikit. Nah, kemudian next atau create. Kalau sudah create, maka dia akan muncul ini. Kok ini sih? Edit, edit, edit. Dia muncul ini kalau sudah create. Di bagian atas, image lakukan bukan pengeditan gambar dan penambahan link serta eh, nama nama tombol apa bahasanya ini ya, Bu Rikla ya, kalau kita mencet-mencetnya apa tombol namanya ya, ini kan yang diklik-klik nih pencetannya kan icon ya, icon tuh yang mana tuh, ini bukan icon Bu. Kalau yang ini apa namanya, tombol, icon atau tombol lah dua-duanya ya, pilihan ya, nama, icon atau tombol. Nah, 30 hasil publikasi dapat dicoba diklik pada bagian sebelah. Contohnya begini, ini kan kita sudah edit nih, eh, microsite-nya ada di sini nih. Ini misalnya mau diganti, image-nya bisa diedit, foto kepala sekolahnya, misalnya cari foto kepala sekolahnya kan, oke kan. Nah di sini pun bisa ngelink nih. Nah jadi kalau ini diklik gambar Pak Kadis ini, dia akan ngelink ke kemana nih? Ke data apa nih? Nggak tahu data apa. Mungkin ke data database-nya atau data file Excel-nya atau segala macam. Oh ini langsung kita login untuk ngelink ke filenya. Waktu itu yang ngedit-ngedit itu siapa? Bu Rikla ya? Bukan. Tina, Bu Tina. Siapa lagi selain Bu Tina? Ya. Dengan cara mencet gambar ini kan, login dulu dengan akun Anang Kurniawan Belajar, baru kita edit. Nah, sehingga nanti dari sekolah-sekolah itu, ketika mereka ngisi Google Form ini, Bapak Ibu, ini kan bisa diklik juga. Mereka ngisi data ini masuk, masuknya di mana? Hasil input. Hasil input inilah yang diolah oleh Bu Tina sementara, mungkin nanti dibantu yang lain, untuk ngelihat di bagian bukti pendukungnya. Nah, bukti pendukungnya dibuka, bahwa dia ada bukti pendukung apa saja. Itulah yang kita pilih, kalau kebanyakan pilih untuk kita input ulang di bagian paparan ini. Jadi paparan ini kita ngeditnya tidak otomatis, tapi kita download, kita upload lagi ke sini. Sampai nanti kita menemukan cara yang lebih efektif, sementara caranya seperti ini. Seperti itu. Eh, di dalam microsite, kita juga bisa melakukan penambahan. Ini seperti link YouTube SMA Lubai ini. Sama hapus nih misalnya. Nah, nggak salah. Hapus, delete. Maka nanti dia langsung hilang di sini. Nah, kira-kira apa hal-hal lain yang bisa kita publish? Selain dari tiga tombol ini, kita bisa nanti tambah.
add new component. Nah, apakah berupa link, berupa teks, berupa ini macam-macam. Bahkan, wih, Shopee Link ada juga ya di sini ya. Bisa untuk promosi. Nah, kami berpikirnya gini, kalau misalnya SMK itu punya produk, dia tak jualan, dia kan bisa daftar di Shopee, langsung lah taruh sini Shopee Link ini. Ini juga bisa kita sampaikan kepada sekolah-sekolah SMK yang punya unit produksi atau SMA yang punya unit kewirausahaan. Dia kan ada program kewirausahaan. Oke, sementara kita berupa link dulu. Nah, misalnya link, dia akan muncul di atas, hello kan? Nah, ini kita bisa ganti, hello-nya ini misalnya surat materi atau dokumentasi. Dokumentasi atau materi, jadi sering materi. Jadi dokumentasi itu nanti bisa berupa surat edaran, bisa berupa SK gubernur, atau bisa berupa materi yang inilah, PowerPoint ini nanti kita linkkan coba. Nah, caranya menggeser ke bawah ini kan dia di atas. Nggak mungkin, nggak enak kan ngelihatnya kalau di atasnya Pak Kadis. Kalau kita refresh kan dia muncul di pucuknya. Gimana cara dia menurunkannya? Biar dia turun, kita tinggal klik tahan ke bawah. Taruh paling bawah boleh. Nah, dia akan turun di sini. Jadi caranya tinggal add komponen, ganti namanya, kemudian ganti linknya. Nah, linknya ini kan kita ambil dari Google Sheet, bisa dari eh, Google Slide yang berupa presentasi atau dari PDF yang kita share juga bisa dari Google Drive. Ini saya publikasikan di web misalnya. Oh, enggak ini materi prestasinya ya. Yang kita buat tuh yang ini. Nah, materi ya, materi prestasi guru. Jadi eh, pendataan, sosialisasi ya, sosialisasi pendataan prestasi guru online. Nah, ini nama kegiatan biar ada nyangkutnya dengan nama kegiatan. Maka ini file ini akan kita publikasikan kalau kita di Google Slide. Kita bisa pakai tautan yang terupdate secara otomatis setiap 3 detik atau kapan kita mau. Bisa putar slide show segera setelah dimuat dan kita bisa publikasikan. Kita dapat link. Nah, link inilah yang kita Ctrl C atau klik kanan copy dan kita pastekan di dalam microsite. Nah, di sambilan dua materi. Kita taruh di bagian ini. Setelah nama dia ada link. Jadi nanti setelah ini kita klik, ada muncul dokumen di bawah dan itu bisa diklik langsung terhubung ke materi. Tiba-tiba leletnya. Ya, jelas. Jadi kita juga bisa menambahkan jaringannya ya, karena ini online. Walaupun sebelahan dia lewat internet. Sambil kita lanjut. Itu tentang microsite. Jadi setelah itu selesai, jadi nanti kita minta Bapak Ibu menyampaikan materi tentang publikasi prestasi inovasi melalui microsite. Kita lihat nanti sekolah mana saja yang sudah merespon dan nanti kita akan masukkan di aplikasi pendataan versi selanjutnya yang kita edit link microsite-nya. Untuk kita laporkan ke pimpinan bahwa setiap sekolah punya bank data prestasi inovasi yang penyajiannya lebih enak dilihat ya seperti kita menyajikan link ini tadi. Nah, ini kita bisa tambahkan icon, ini namanya yang kecil-kecil nih icon. Kita bisa edit di sini. Ini masih belum muncul di situ. Si gangguan jaringan. Kita lanjut ke materi yang lain. Materi. Nomor 5 sudah. Ini nomor 1. Mekanisme input prestasi. Input. Lihat backup dan lihat paparan atau presentasi
berdasarkan hasil input telah disiapkan sesuai icon atau tombol pada link tersebut. Nah, jadi mereka nanti tinggal ini untuk panjangin materi base. Ketika mereka klik ini kan tadi ada link inputnya, ada link lihat Google Sheet-nya, dan ada link untuk lihat paparannya. Nah, sekarang kita lihat dari yang tadi input prestasi, ini masih jaringan ya. Itu kita bisa edit lagi nanti tambahan kearifan lokal atau tambahan-tambahan lainnya. Prestasi nasional internasional. Nah, ini saya kemarin lupa nambahkan. Ini sudah ya. Ini berbasis kearifan lokal. Jadi nanti mereka milih prestasinya, apakah prestasi siswa, level prestasi, dan level ya jenis lah ya. Jenis prestasi. Apakah prestasi nasional, internasional, atau yang berhubungan dengan kearifan lokal. Ini yang kita minta datanya. Dan nama sekolah, ini nama guru. Oh, nama guru tidak ada ya. Nama guru yang berprestasi. Nama sekolah, nama guru, atau peserta didik. Didik berprestasi. Kemudian kita kasih pilihan eh, kalau eh, ada pelaku ekonomi kan maksudnya kita memisahkan ini termasuk guru apa siswa itu apa namanya? Jenis sudah ada jenis di bawah kategori bela sebentar ya. Kategori eh, yang membuat prestasi, yang berprestasi. Kategori yang berprestasi. Maksudnya apakah dia termasuk guru apa siswa gitu loh. Kepala sekolah ya, tiga pilihan. Kepala sekolah, prestasi kepala sekolah, prestasi guru. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, kita biasanya dapat data tuh mendadak. Prestasi guru, prestasi tas. Tas ada prestasi nggak ya? Apa prestasi tas? Prestasi peserta didik. Ada administrasi sekolah ya. Kita minta registrasi sekolah. Ini nama gurunya segala macam, pilih, kemudian nama pengirim, nomor HP pengirim. Bapak. Jadi kita bisa petakan kategorinya nanti berdasarkan prestasi-prestasi. Nah, ini nanti bisa kita eh, bikin semacam best practice untuk melombakan mereka dan kita pilih mereka untuk maju di hari guru dengan sistem best practice. Jadi akan itu di bagian lomba aja. Ini cukup inilah dulu. Kita besarkan. Tidak usah terlalu banyak. Tim dinas akan menolak hukum berdasarkan sistem bahan biar nggak ngantuk. Bu Eka yang di sini mikir apa yang nonton. Ngantuk Astrid. Kita kan kalau sini mikir kan, mikir dia nggak ngantuk. Oke, materi pertama selesai. Yang materi kedua digitalisasi prestasi
inovasi guru. Iya, perkara. Oke. Memang kami dari Pancasila. Oh, itu nah ya. Materi kedua. Eh, ya baca banyak. Coba kalau mereka nanya, tidak share ke mereka kan file ini. Kalau mereka bertanya kita tampung, harus kita bingung. Ya. Kok kami informasikan di grup. Tapi kalau bisa kita jawab, kita jawab. Nah, digitalisasi prestasi ini, kalau eh, nah, poin pertama, mekanismenya adalah melalui video singkat maksimal 3 menit ke TikTok Disdik. Setiap video agar mewakili stakeholder terkait. Stakeholder itu misalnya pemangku kepentingan lah ya bahasa kerennya, bahasa lokalnya. Stakeholder atau pemangku kepentingan. Misalnya kepala sekolah minimal, minimal ya, minimal ada ada bukan ada paparan sih, ada video yang ada apa ya penjelasan penjelasan dari kepala sekolah yang berprestasi atau membuat inovasi dan eh, yang terdampak Pak atau output proses input output out input tahapan tahapan input proses kemudian output outcome eh, dan dampak impact. Nah, tapi kalau pertanyaannya Pak, apa yang bedanya output dengan outcome? Nah, itu nanti aku juga masih agak bingung, mirip-mirip nih. Tapi kalau output biasanya hasil, kalau outcome itu lebih ke arah manfaat. Nah, kalau impact ini eh, manfaatnya dari manfaat itu berdampaknya apa? Dampak nyatanya atau dampak nyata? Manfaat nyata. Konkretnya apa sih? Konkret. Mana sih konkret itu nulisnya? Gini, benar ya? Nah, eh, materi kedua itu singkat saja. Dia video diwakili video yang dikirim dapat menjadi pertimbangan untuk pemilihan prestasi. Eh, Video juga dapat dapat berupa best practice ya, praktis atau praktek baik yang dilakukan oleh PTK atau peserta didik. Jadi eh, kalau dia tidak ada prestasi atau inovasi, bisa juga dia ngirim best practice. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan nomor dua? Kok nomor dua ini? Waduh, salah aku nih. Salah deh. Salah tahu. Salah taruh. Nah, tadi sudah dibuat ketimpa. Dari sini. Dari simpan di otomatis. Oh ini, ini dia tadi. Oh ini salah judul, Pak. Ini Pak di atas. Ini ubah judulnya. Alhamdulillah. Kali ya. Kalau ketimpa yang ulang lagi.
nggak selesai hari ini besok dapat lagi ya. Udah lah, ini garis besarnya aja. Nanti kami rapikan, kami selesaikan. Yang penting Bapak Ibu tahu garis besarnya. Nomor satu, Masih kita baca. jadi baca. Satu kopi dari ini. Nanti di print juga ini. Jadi ini di print juga ada semacam handout ya. Klik ya. Bagian baca, jadi kayak update kita baca. Udah itu kita memang di kamu. Tunggu dulu lah. Guru ya. Nah, materi ketiga yaitu tentang satu, dua, tiga. Duplikasikan lagi. Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi. Nah, Dari pengumpulan datanya. iya. Dua, tiga. Ini tiga. Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi. Ini memang belum resmi, cuman kita merencanakan SK gubernurnya, karena biasanya Pak Kadis itu mengembalikan ke bidang PPK. Jadi kita harus siap dalam waktu 1,5 bulan ini sampai 25 November nanti untuk merancang seperti apa sih kita menentukan prestasi dan inovasi guru untuk ditampil di hadapan Pak Gubernur. Kalau tahun lalu 2021 itu benar-benar mendadak, kami memilih bersama beberapa pengawas berdasarkan prestasi yang diinput di online dan kami hanya menghitung jumlah, tidak menghitung kualitas. Saran dari beberapa kepala sekolah lomba karya tulis kemarin bahwa mekanisme pemilihan dan pemberian apresiasi akan ditetapkan melalui tetapkan ya keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Usulan eh, rancangan, rancangan ya, rancangan keputusan kriteria eh, Gubernur antara lain meliputi. Nah, sini kita tetapkan bahwa kita mau menilai penilaian berdasarkan best practice yang dikirimkan ke s.id prestasi Disdik Sumsel tadi. Nah, mereka kan bisa mengirimkan atau kita tambahkan kategorinya di sini. Ada kategori best practice. Perlu nggak? Ini kan ada kategori tadi di bawahnya itu nasional, internasional, kearifan lokal, atau best practice. Jadi dia tidak berupa prestasi, tapi berupa praktek baik. Praktek baik. Atau kita main bobot. Misalnya dari best practice ada bobot sekian, dari prestasi ada bobot sekian. Meliputi beberapa kriteria yang akan ditentukan pembobotannya. Apa sih bahasa lain dari pembobotan? Yaitu seperti kemarin kita lomba, ada bobot dokumen, ada paparan, ada penilaian sejawat. Bobot nilainya, bobot penilaiannya. Satu, berdasarkan perspektif. Yang kedua, ini tidak salah yang dikirimkan. Eh, Berdasarkan prestasi nasional, berdasarkan prestasi internasional,
berdasarkan prestasi atau inovasi kearifan lokal. Nah, rencananya seperti itu. Nah, masalah berapa persennya nanti kita sepakati di tim. Kalau Pak Gubernur pengennya kearifan lokalnya bobotnya lebih tinggi. Misalnya dari sini kita ambil 40%, internasionalnya 30%, nasionalnya 20%, sisanya best practice. Atau best practice-nya kita bikin kategori sendiri, kategori best practice, kategori prestasi dan lain-lain. Jadi bisa jadi dua kategori ya, 30. Yang ketiga, eh, rencananya akan dibagi menjadi kategori best practice atau prestasi inovasi sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan. Kriteria yang akan ditentukan, kriteria berikut akan disesuaikan bobot penilaiannya. Semua yang A, B, C, D ini kriteria dapat diambil gimana ya, bahan bahan penilaian diambil dari s.id prestasi Distrik Sumsel. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di sini kita ada 4 poin. Poin pertama bahwa akan membuat SK Gubernur. Poin kedua, kemungkinan akan menjadi kategori best practice atau dan ya, bukan atau ya, dan prestasi inovasi. Nah, dua kategori. Nah, semua bahannya diambil dari link tadi. Nah, kriteria berikut disesuaikan dengan bobotnya. Artinya best practice apakah sendiri atau digabung atau ada prestasi tiga ini ada pembobotannya. Yang lomba kita yang mau jalan itu Bu Riklan ada tentang digitalisasi artikel ilmiah ya. Itu mana sudah siap draft SK Gubernurnya? Yang Belum siap. kemarin itu draft SK Gubernur bagian prestasi. Itu juga pengen yang itu juga ya yang digitalisasi ada tambahan ya. Iya. Eh, rencana akan dilaksanakan juga lomba lanjutan, lomba tindak lanjut, lomba digitalisasi artikel ilmiah dengan penilaian berdasarkan yang penilaiannya berdasarkan nominator yang pesertanya berasal dari nominator KTI ya. KTI kan dari karya tulis ilmiah, lomba dan penulisan tahun 2021 ya, dan lomba serta berarti ya. Namanya tahun lalu apa Mbak Ari? Artikel. Tahun lalu. KTI. Tahun Artikel ilmiah tahun 2022. Pembobotan
wacana nah, nantilah bicara teknis di sini. Nah, ini yang mau kita laksanakan. Jadi Bu Dikla nanti ini masuk anggarannya di Gupres. ATI udah habis ya untuk hadiahnya. Masih ada nggak hadiah? Kalau masih ada sisa hadiah, kita hanya butuh anggaran hadiah. Jadi ini nanti rencananya mau kita berikan uang pembinaan dan piagam Pak Gubernur. Lomba berikutnya, lomba yang terakhir ini. Bukan, ini lomba baru digitalisasi artikel. Karena kemarin kita anggarkan 75 juta untuk hadiah. Kalau belum berubah ya. Habis. Laptop 2 10 juta atau 15 juta dua. Gadget 2 10 juta habis. Dari Gupres masih ada hadiah kan? Nah, pakai Gupres berarti nih. Digitalisasi artikel ini kan prestasi guru dalam penulisan ini kan? Kita ada hadiah. Dan hadiah di BPA. Oh, yang di situ. Gak apa-apa Bu Dikla, ini nanti masuk anggaran Bu Dikla, kita memberikan hadiah. Kalau ada SK Gubernur ini kita bikin dewan jurinya nanti bayar honor. Jadi semuanya via Zoom, nggak ada lagi kegiatan tatap muka. Sudah SK Gubernur kalau sudah dirancang, sudah ACC pimpinan dan Biro Hukum Pak Gubernur, kita langsung jalan. Dari nilai pembobotannya paparan mereka kemarin, sudah ada nilai, nanti mereka tinggal kirim video dari artikel ilmiahnya. Jadi digitalisasi itu yang kita nilai hanya dua aspek, paparan dan video. Nah, nanti tim juri itu yang menilai, kita langsung dapat pemenangnya bisa cepat nih. Kita kasih batas waktu mereka ngirim misalnya 2 minggu, kita nilai 2 minggu, di awal November kita sudah hotel segala macam. Ini, maksudnya ini supaya anggaran hadiah tuh tersalurkan. Tujuannya gitu. Jangan nanti kita di hari guru ngasih duit hadiah pakai duit selain dari yang resmi. Kalau ini kan resmi kita anggarkan melalui keputusan gubernur. Oke, itu materi ketiga. Satu, dua, tiga. Satu materi lagi terakhir. Rancangan keputusan gubernur apresiasi prestasi inovasi dan mekanisme bantuan kesejahteraan PT Kanon ASN. Kita ambil. Ini duplikasikan 4. Hold dan tebalkan. Ini kecilkan. Mana dia kecilkan? Nah, yang pertama, prestasi inovasi. Prestasi dan inovasi AGN untuk pada AGN ditentukan melalui mekanisme pada materi sebelumnya ya. Ini Pak ya. Mana sih materi sebelumnya? Nah nih, ketiga. Materi ketiga. Pada materi ketiga. Nah, ini beda lagi. Bantuan kesejahteraan untuk PT Kanon ASN ini yang berkinerja atau berprestasi menurut kepala sekolahnya. Jadi diperlukan ide, ide baru untuk alternatif pengganti kegiatan biaya pembelajaran kreatif dan inovatif untuk PTK non ASN di Semarang. Oh, sudah. Dari Pak Kadis. Cepat juga ya. Iya. Langsung kirim ke masing-masing kakak. Cat dulu. Ada satu lagi. Iya, nah, itu juga tidak apa-apa lah kirim 2 versi nanti kita jelaskan aja. Itu yang asli kan. Atau pak online-nya kita materi tambah. Boleh, boleh, boleh. Makanan Sabtu.
Bukan ini ada 78. Ya, tapi kan akan sebentar. Nah, baru 6 ya. Eh, kalau di mana itu sama nominasi. Bentar, kita bahas itu sebentar ya. Kita lanjutkan sedikit materinya. Jadi ide-ide baru ini untuk alternatif pengganti kegiatan pelajaran kreatif inovatif di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jika eh, belum terpikirkan, belum memiliki ide bantuan agar atau idenya ini kita wajibkan supaya mereka ngirim di ini ya, di daftar hadir ya, daftar hadir online kita buat ide atau saran tentang bantuan mekanisme tentang judul kegiatan bantuan kesejahteraan atau yang lainnya disampaikan melalui link daftar hadir Google Form. Nah, linknya daftar hadirnya kita buat sekarang sebentar. Ini buat link daftar hadir. Apa namanya ini kegiatannya coba bacain. Yang sesuai ini. Sosialisasi pendataan prestasi ITK. Oke. Ini yang kita butuhkan hanya NPSN untuk VOCAP kalau diperlukan. Kemudian nama sekolah, provinsi tidak usah lah. Kabupaten kota nanti dari NPSN-nya. Atau perlu kabupaten kota? Ah, di pilihan gitu ya. Oke, kabupaten kota kita masukin. Ambil dari sini. Kabupaten kota berarti berupa pilihan ya. Kabupaten kota. Dia ini berupa drop down. Langsung paste. Kemudian nama peserta. Nama peserta sosialisasi. Ya, ini berupa inputan biasa dan nomor HP. Nomor HP pun. Nah, yang terakhir nih ide. Ide, masukan, atau pertanyaan tentang materi yang disampaikan, yang telah diterima. Ya, namanya daftar hadir yang telah disampaikan melalui grup ya. Disampaikan melalui grup. Ya, grup Telegram. Kita sampaikan di materi ini di grup.
info PTK Sumsel. Ini kita sudah ada daftar hadir, kemudian kita ambil linknya, kita buat SID-nya, namanya adalah daftar hadir apa tadi? Prestasi sosial, panjangnya nih. Sosialisasi prestasi PTK. Sosialisasi prestasi PTK. Ini daftar hadirnya, copy, kita masukkan di dalam paparan melalui link ini. Sudah dapat ini. Oke, selesai Bapak Ibu materi kita. Yang terakhir, terima kasih. Kalau ada pertanyaan tambahan, silahkan. Kira-kira bisa ya menjelaskan ya. Kecuali bagi yang masih ABG ini. Angkatan dari gue ya. Nanti ini tolong di print materi ini. Kita kirim linknya di apa tadi ya linknya? Oh, di dalam prestasi. Buka s.id garis miring prestasi Distrik Sumsel, P-nya besar, D-nya besar, S-nya besar. Kemudian di sini ada dokumentasi atau materi. Harusnya sih dia ngelink. Di terus site ya, prestasi ada di sini nih. Prestasi terus site, nah, link dokumen atau materi. Oh, belum. Prestasi inovasi belum ada linknya karena sinyal tadi ya. Jadi ini kita file, publikasikan di web, kemudian putar slideshow, batasi akunnya, tidak usah, kita publikasikan. Mana linknya ya, kalau ada linknya. File, publikasikan di web, kok tidak muncul, ketikkan publikasi dulu, baru publikasikan lagi. Ya, linknya, kemudian kita taruh di sini, link reset tadi, ini linknya. Nah, di sini kita bisa nambahkan icon sesuai dengan selera kita. Misalnya, ini muncul dokumentasi teman. Kalau kita buka di sini, sudah muncul ikonnya, dan kita bisa klik, ini langsung ke slide-nya. Nah, nanti yang tugas ngeprint ini siapa? Ngeprint materi yang sudah kita buat untuk disampaikan. Kita tinggal sampaikan linknya aja, mereka sebenarnya sudah bisa otomatis saja. Yang disampaikan linknya cukup yang ini aja, prestasi distrik Sumsel ini. Kalau di print ya. Setiap tim Tina, Tina apa Bu Rikla? Yang printernya agak bagus. Ya, tinggal nyata doang ya. Printer Tina tuh agak kabur. Kemarin nge-print surat tugas. Atau kita print satu kopi. Daripada print banyak ya. Banyak kan. Ada tambahan? Ada masukan? Sudah selesai? Selesai adalah bahan kita. Nanti jangan lupa daftar hadirnya. Materi sudah ada. Kalau perlu instrumen, kita tidak ada instrumen, tidak apa-apa kan? Karena kita menyampaikan materi. Nanti kita minta feedbacknya mereka melalui daftar hadir. Di sini link daftar hadirnya. Mereka juga bisa ngisi. Kalau nanti perlu instrumen tambahan, kita bilangnya instrumen secara online. Ya, tidak banyak pas. Jadi nanti Bu Tina, kalau printernya bagus, printkan satu rangkap. Tapi kalau printernya kabur, nanti ngeprintnya di Bu Rita.
di copy berdasarkan pembagian tim yang berangkat, bukan 17 kali copy, tapi berapa tim yang berangkat deh. Kalau yang berangkat pergi hanya 5 atau 7 tim ya berarti 7 orang. Dan kalau orang yang berangkat itu berangkat lagi atau ya, ini kita kasih link aja buat pegangan kita di depan atau buat kita tinggali satu di tempat acara. Jadi mereka kalau mau perbanyak sendiri bisa. Ini kan mereka bisa ngapain sendiri. Saya review lagi materi kita tentang sosialisasi pendataan berbasis kearifan lokal. Yang pertama, meliputi aplikasinya, digitalisasi videonya, lomba, rancangan keputusan gubernur, dan publikasi prestasi. Ini sebenarnya sudah. Ini materi pertama, ini materi kedua, materi ketiga, materi keempat. Oh, cuma empat ya? Materi kelima. Oh, ini. Nah, ini kita delete, hapus, sampai bawah hapus. Jadi cuma ada 5, 6, 7 plus terima kasih. Jadi linknya hanya buka ini aja Bu Tina. Kalau kita buka s.id prestasi di Sumsel nanti sudah otomatis di situ ada ininya. Tinggal klik yang ini. Maka dia otomatis muncul dan sudah bergerak sendiri. Ya, juga kita kasih link s.id prestasi di Sumsel supaya persiapan. Jadi yang kita sampaikan nanti sudah kita bahannya sudah kita sampaikan. Kalau bisa banyak diskusi tanya jawab. Kalau memang tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab, atau sudah sampai nah, setelah ini selesai, nanti ada materi kedua. Oh, SMK, angka kredit. Tentang angka kredit. Jadi yang SMA-nya suruh balik. Kalau tidak mau balik boleh, cuman jangan salahkan kalau kaget dikomplain sama Bu Eka. Jadi kami tidak memaksa mereka itu, tapi kalau mereka pengen ikut, boleh. Misalnya nunggu kawan sambil nunggu kawan satu jalur rumah. Nah, materi kedua KG itulah yang video dari Bu Rita, kemudian pembacaan dari surat edaran, dan pembacaan surat tugas mekanismenya mungkin disebut mekanisme input di online dan input di Excel. Agak padat sebenarnya. Jadi estimasi ini sejam, angka kredit sejam. Sudah. Intinya sih video Bu Rikla tuh lah yang ditekankan ke ini. 10 menit sih cuma video Bu Rikla. Mereka tuh ngisi apa Bu Rikla? Kita putarlah videonya di sini boleh ya? Mana lah videonya itu ya? Info PTK Sumsel. Oh lama ya bikinnya cuma 10 menit tuh Cik? Oh banyak gangguan. Nah, ini videonya sudah kita tonton video sebentar. Master file siapa? Ya, dari Telegram khusus untuk SMK. Ini trik. Loh, kok bergerak ya? Oh, iya. Kontrol home. Sekolah tuh ini harus berisi. Ya.
Dan itu masuk ke nilainya masih itu masuk ke nilai nilai dan itu. Iya. Terima tuh udah dari tim penilai mungkin terima Nilai udah paling ini sedikit tahu kan bersama dengan Excel semua. Gila. Islam. iya bikin gratis sama akhirnya tak paling jangan jangan Kita tinggal copy salah nama panggilnya. Kayak kalau kita SK pangkat terakhir, ya link. Iya, linknya. Nanti linknya bisa diklik, klik, klik, lihat. Ya, isi lah. Kita coba. oh salah salahnya harus dicontoh Bisa distribusi. Bisa ngisi dari satu. iya yo di sini lagi Dan nanti tanda tangannya tetap paling satu 1,5 benar nggak ada yang ngisi sampai ini. Nggak kena ada itu bukan resmi. Sudah taken Pak Kadis. Kapan nanti kita curiga Pak itu asli? Ya. Ini prinsip setuju. Pak ya. Setelah kelihatan segala macam masih nama-nama, tapi halaman Pak yang satu itu karena ada nomornya dia harus dapat. Nah, itu ada nomornya. Kalian 1000 recline sampai 2021 di sini deh. Disama dengan Kandis. oh tapi gimana kak emang Kompak deh. Tapi yang kita nilai cuma 2020 aja kan. Nanti tim penilai isi PKB-nya kan. Pembelajaran juga kita isi. Apa kan berdasarkan kan akan verbal. Pelajaran yang segala macam. Mereka mau isi di depan itu juga ngisi kan.
nilai interval. Nah ini untuk nambah nama orang ini dengan ini. Udah cukup ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan rapatnya. Ada pertanyaan masalah teknis di tim Siber, bikin sesi khusus, ringnya, mana cara manggilnya, bisa, kita harus bisa pesan dulu, baru kita panggil NIP, kita panggil. Dan kalau kita Kalau misalnya nggak bisa, ada biasa loh. Biasanya yang manual kayak Pak Isma. pun nanti sudah ada penjelasan, masih pengen cara lama, boleh. Ya, makanya lah. Yang penting ketika penilaian PK semuanya kunci. Terima kasih. Eri, kok belum habis? Stop ya. Dia seperti itu. Berarti nanti sekolah itu ngirim link ke tempat itu ya Pak ya? Berarti yang bikin linknya itu. Iya. Link yang mana? Oh ya, Iya. dari mereka kita. Nah, di tempat itu ada tulisan gitu. Ada di edaran, link. Edaran yang dikirim kemarin kan ada link. 3 link yang mereka kirim oleh sekolah itu. Iya, berarti mereka kompetisi. Ya, Iya. Kita terima bersih. Kita terima bersih. Dan pada saat penilaian nanti kita juga ikut hadir mengamankan nilai. Kalau bahasa pilkada itu kita mengamankan C1. Nah, nilai yang sudah disebutkan oleh tim terkait, kita input juga di sini atau kita catat. Jangan nilainya berubah. Kalau ada perbedaan nilai, kita ngacunya ke video yang di YouTube. Ini semua hasil Zoom kita YouTube kan supaya transparan dan objektif. Itu harapannya. Demikian rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran amal ibadah. Amin. Amin. Karena niat kita baik, tujuan kita baik untuk memudahkan urusan dan untuk mengubah mekanisme yang selama ini banyak fitnah, banyak indikasi titipan, dan mudah-mudahan dengan objektivitas dan transparansi proses ini lebih baik, dan kalaupun ada kekurangan kita akan evaluasi dan sempurnakan lagi. Mohon maaf atas segala khilafan kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.